Kalau ada yang nanya, franchise film terburuk itu seperti apa? Ya jawabannya kayak gini. Yang ini nih. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena gue udah muak gitu. Gue udah muak. Coba deh gue tanya. Kenapa pintu yang jadi pemisah antara hidup dan mati harus ada vacuum cleanernya? Dan kenapa ketika vacuum cleanernya berfungsi, efeknya adalah konslet gitu? Kalau tersumbat oke lah. Tapi ini konslet bro. Dan yang paling gak masuk akal adalah kenapa konslet justru menyebabkan sistem keamanan mati. Bukannya ngasih peringatan bagian mana yang rusak gitu atau aktifkan backup security system, ini malah sistem keamanannya mati. Udah itu sistemnya jadi error total. Dan gak cuma itu, sistem error menyebabkan reboot otomatis. Gue gak ngerti ini flow chartnya gimana anjir. Dari awal aja ini film udah goblok. Masa gitu ya di dunia dimana manusia udah bisa rekayasa genetik, kok bisa ada kesalahan konyol kayak gini? Terus yang lebih konyol apa coba? Makhluk yang ada di opening ini ternyata nggak penting. Gak ada hubungan signifikan antara cerita, karakter, dan makhluk ini coba. Jadi gini, sebagai penyuka dinosaurus, gue tuh udah main Jurassic Park The Game, Jurassic Park Operation Genesis, Jurassic World 1, 2, dan beberapa game Jurassic lainnya. Gue juga udah nonton prehistoric dokumenter, pergi ke museum geologi, dan hal-hal lain yang berhubungan sama dinosaurus. Itu menunjukkan betapa gue suka sama dinosaurus. Jadinya gue tuh selalu excited sama film-film dari Jurassic, karena gue bisa lihat film-film dinosaurus. Dan gue gak masalah nontonin filmnya satu persatu selama ada dinosaurusnya. Tapi sebagai pecinta film, sebagai orang sains, sebagai pecinta film aksi dan fiksi ilmiah, semua ekspektasi gue, semua harapan gue untuk lihat film dinosaurus yang bagus itu selalu dihancurkan oleh Universal Studio. Mereka udah punya base film yang solid, udah punya penggemar yang banyak. Orang-orang masih tertarik sama franchise-nya, tapi nggak dimanfaatin dengan baik. Lihat aja coba film terbarunya. Di situ, Scarlett Johansson dibujuk orang kaya untuk memimpin sebuah tim ekspedisi ke sebuah pulau terlarang yang isinya dipenuhi dinosaurus. Ini kan film yang premisnya sangat original gitu. Gue gak pernah lihat film kayak gini sebelumnya. Kalau seandainya di film ini nggak ada dinosaurusnya, filmnya gak menarik bos. Gak ada tuh drama yang mengharukan, gak ada juga masalah yang terlihat, gak ada urgensi di misinya, gak ada feel ke semua karakternya. Walaupun karakternya yaping di mobil, yaping di museum, yaping di kapal, yaping di mana-mana, tapi gue gak peduli sama semua karakternya. Misi yang awalnya menarik pun ternyata penyelesaian masalahnya sangat simpel. Terus monster yang awalnya gue kira akan jadi masalah besar, ternyata malah nggak penting sama sekali. Jadinya setelah gue nonton filmnya, gue bertanya-tanya apakah ini saatnya gue berhenti berharap dari franchise Jurassic. Kalau gue bandingkan Jurassic Park sama film ini tuh nggak ada apa-apanya. Coba deh lihat Jurassic Park. Premisnya bagus, special efeknya melegenda, castingnya sempurna, scoring musiknya juga ikonik, pacingnya pas, skripnya juga dalam. Dan kalau lu hitung, total screen time dinosaurus di film Jurassic Park itu cuma 15 menit bro. Itu tuh kayak 10 atau 11% aja dari total film. Artinya apa? Artinya yang bikin film itu bagus nggak cuma dinosaurusnya, tapi ada plotnya, ada percakapannya, idenya, filosofi di belakangnya, pesan moralnya, hubungan antara karakternya. Makanya filmnya bisa bagus. Saking bagusnya film Jurassic Park, gue yakin semua orang pasti suka. Cuma orang disabilitas otak yang gak suka sama film ini. Dan Jurassic Park itu terlalu sukses, terlalu populer, terlalu ikonik, dan terlalu menghasilkan banyak uang untuk ditinggalkan. Maka dari itu dibuatlah kelanjutannya. Tapi dari film masterpiece ini malah terlahir satu franchise terburuk di Hollywood. Franchise terburuk bukan berarti punya kualitas film yang buruk. Soalnya kalau kita lihat setiap filmnya, semuanya sangat layak untuk ditonton dan selalu menghasilkan jutaan bahkan miliaran dolar. Ya walaupun penghasilannya terus menurun setiap kemunculan film baru, yang berarti banyak juga orang yang udah kecewa dan udah gak peduli sama franchise ini. Dan kalau kita lihat sebagai franchise, Jurassic emang sangat payah.
Mereka nggak bisa produksi sequel yang sebagus film pertamanya. Bahkan untuk menyaingi setengah dari kualitas film pertama aja, kayaknya mereka nggak bisa. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kebanyakan franchise lain di Hollywood, ada banyak yang udah punya sequel yang sebanding atau bahkan lebih baik dari film pertamanya. Kita sebut aja Empire Strikes Back, Prisoner of Azkaban, Spider-Man 2, bahkan Terminator yang terbilang franchise buruk sekalipun mereka masih punya Terminator 2 yang bisa menyaingi film pertamanya. Sequelnya juga lebih beragam, gak cuma di milking tapi juga di explore, kayak Terminator Salvation. Mereka tetap pakai esensi utama dari Terminator, yaitu time travel, robot, dan perspektif karakter. Dan di film ini, bukan robot yang dikirim ke masa lalu, tapi manusia yang dikirim ke masa depan. Esensinya masih ada, tapi eksekusinya beda gitu. Sedangkan kalau kita lihat lagi franchise Jurassic, mereka selalu menyuguhkan hidangan yang sama dengan kemasan beda. Ceritanya tuh selalu tentang sekelompok orang pergi ke pulau terisolasi yang isinya dinosaurus. Dan mereka selalu pergi dengan alasan yang terkesan dibuat-buat gitu, seolah-olah itu tuh cuma alasan supaya filmnya ada. Padahal kalau kita lihat esensi utama Jurassic itu ya sekarang tinggal dinosaurusnya aja. Orang-orang cuma peduli sama dinosaurusnya. Jadi gak perlu tuh ada bocah dengan plot armor tebal yang kita tahu dia pasti gak bakal kenapa-napa kok. Atau perahu karet tubeless yang tahan bocor sama gigitan T-Rex. Atau perusahaan jahat yang mau bikin obat untuk sebuah penyakit yang penyakitnya aja gak pernah dibahas di filmnya. Itu semua gak perlu sebenarnya, apalagi kalau ceritanya harus ada di pulau. Maksud gue tuh gini loh, di film Jurassic Park masih sangat wajar kalau mereka pergi ke taman di sebuah pulau gitu, atau ke fasilitas taman di sebuah pulau, karena temanya masih park, taman gitu loh. Tapi sekarang franchise-nya kan udah bukan Jurassic Park lagi, franchise-nya udah ganti nama. Gak perlu tuh pergi ke pulau terpencil atau tempat penangkaran sebuah perusahaan. Maksud gue, gak harus selalu tentang sekelompok orang yang terisolasi. Soalnya sekarang kan dinosaurus udah tersebar di seluruh dunia, ngapain juga ceritanya harus selalu di pulau terpencil. Terus ada berapa banyak fasilitas penelitian rahasia di luar sana. Padahal ya, setting yang dikasih di akhir film Jurassic World Dominion itu udah bagus banget menurut gue. Itu udah sangat menarik, karena di filmnya dibilang kalau sekarang kita harus mulai hidup berdampingan dengan dinosaurus. Makanya gue sempat berharap banyak dan penasaran tentang kisah apa yang sekiranya akan disampaikan. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau makhluk zaman sekarang hidup bersama makhluk dari 65 juta tahun yang lalu? Apakah filmnya akan lebih ke drama keluarga dengan bumbu fiksi ilmiah? Atau lebih mengarah ke isu politik dan kestabilan dunia? Atau film tentang bencana yang diakibatkan dinosaurus? Atau sesuatu yang bahkan gak pernah gue bayangin sebelumnya? Dan ternyata ketika film barunya muncul, setting yang udah dikasih di Jurassic World Dominion tiba-tiba dihancurin gitu aja. Katanya orang-orang udah bosen sama dinosaurus. Terus dinosaurus mulai punah lagi coba. Yang tersisa tinggal di pulau tropis. Jadinya ya ceritanya balik lagi ke pulau terpencil karena ya dinosaurus ngumpul di situ. Dan dinosaurusnya punah karena apa coba? Ternyata karena perubahan iklim. Padahal Jurassic Park udah ngasih bahan yang menarik. Mereka punya lysine contingency system. Jadi itu tuh modifikasi genetik supaya tubuh dinosaurus tidak bisa memproduksi lysine asam amino. Jadinya dinosaurus cuma bisa dapat suplai lysine dari pengelola taman. Jadi kalau dinosaurusnya kabur, mereka nggak bisa hidup lama di luar sana karena mereka akan kekurangan lysine lalu meninggoy. Tapi ya udahlah, masa bodoh dengan potensi gitu kan, terserah yang mau bikin film maunya kayak gimana. Dan ternyata yang bikin film mereka pengennya pergi ke pulau lagi, ada anak-anak lagi, ada T-Rex rasa jeruk. Misi utama di film kali ini adalah mengambil darah dari 3 dinosaurus terbesar di laut, darat, dan udara. Dan gue pikir awalnya ini akan sangat menarik karena ada banyak potensi yang bisa terjadi gitu loh. Karena akan ada 3 tantangan besar yang harus dihadapi mereka untuk menyelesaikan misi. Terus gue sempat mikir, gimana kalau seandainya misi ini terlalu sulit dan akhirnya mereka terjebak di pulau itu? Mereka harus survive di situ, terus ceritanya bersambung dan lanjut ke Jurassic World Rebirth kedua. Misal, itu cuma misal bro. Tapi ya ternyata emang jadi hayalan gue aja, karena ternyata misinya terlampau mudah. Mereka cukup deketin dinosaurusnya, terus tembak, terus misi sukses gitu, dan tiba-tiba nambah respect gitu.
Maksudnya apa anjir? Ini gak kreatif banget, gak ada variasinya, gak ada effort lain gitu. Kecuali ya ada T-Rex berenang, itu cukup menarik. Walaupun gue udah tahu dari film dokumenter. Hollow, air-filled bones and powerful hind limbs make T-Rex very effective swimmers. Kalau di sini ada yang pernah main game Shadow of Colossus, pasti pernah nemu banyak rintangan untuk menaklukkan setiap Colossus. Contohnya, untuk menaklukkan yang di darat, kita harus coba buat dia berlutut supaya kita bisa naik gitu, supaya bisa ngalahin dia. Terus yang di air, kita harus nyelam, terus pegangan sampai dia naik ke permukaan lagi, baru kita bisa jalan sambil ambil nafas. Atau yang terbang, kita harus jadi umpan supaya monsternya bisa kita taklukkan. Jadi kalau kita adopsi ide serupa di film ini, ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan supaya film ini jauh lebih menarik, supaya filmnya lebih menegangkan lagi. Misalkan, gimana kalau mosasaurus tinggal di gua bawah air? Jadinya mereka harus nyelam demi ngambil darahnya gitu, dan itu pun ada banyak resiko gitu. Terus Titanosaurus, itu muncul dari mana anjir? Rumputnya aja cuma segitu, kalaupun itu tidur, makhluk itu masih lebih tinggi dari rumput. But anyway, gimana kalau misalnya Titanosaurus merasa terusik sama manusia-manusia ini, terus dia pakai ekornya kayak pecut gitu? Atau manusia-manusia ini harus ngumpet, mengendap-endap di rumput tanpa ketahuan? Terus satu lagi nih makhluk yang namanya susah gue sebut ini, setahu gue makhluk ini tuh pemburu handal gitu, jadinya seenggaknya harus dipancing dulu lah supaya darahnya bisa diambil. Ini malah sengaja dibikin simple gitu. Ya maksudnya yang gue sebutin barusan itu bukan hal yang harus dilakukan filmnya supaya filmnya sukses, bukan. Tapi yang gue maksud adalah masih ada banyak hal, masih ada potensi yang bisa dilakukan supaya filmnya jadi lebih seru gitu. Bukan cuma deketin, tembak, cihuy, sukses, respect, sukses. Ini kelihatan banget males mikir anjir. Avatar 2 aja ada perburuan di air dan itu jauh lebih kompleks. Belum lagi di film ini ada banyak banget adegan reskin dari Jurassic Park. Kayak adegan ini, sebenarnya kan esensinya sama aja gitu. Yang ini juga udah familiar banget. Terus yang ini, buset dah, di film Dominion kan udah ngapain bikin lagi. Tujuan utamanya tuh ngambil darah dinosaurus untuk bikin obat jantung. Kedengarannya tuh kayak penting gitu, tapi sebenarnya nggak penting. Karena sepanjang film, nggak ada satupun adegan yang bahas penyakitnya. Kan aneh gitu, ada tujuan tapi nggak ada backstory. Coba deh kalau seandainya di awal film ada cerita tentang Scarlett Jo yang kehilangan suaminya di misi terakhir dia. Gak usah lama-lama, kasih 5 menit aja. Ini pasti lebih berdampak ke film daripada pintu dengan vacuum cleaner yang konslet. Misalkan di awal film ceritanya dia kehilangan suaminya karena dinosaurus gitu. Jadi motivasi dia untuk join misi ini adalah untuk balas dendam. Jadi sepanjang film dia punya kecenderungan untuk berbuat kasar ke dinosaurus. Atau misalkan satu-satunya cara buat dia balas dendam adalah dengan melepaskan T-Rex gitu kan. Terus di film ini katanya ibunya udah meninggal. Coba deh kalau seandainya ibunya si Scarlett ini masih hidup dan sedang sekarat karena penyakit jantung. Jadi dia pengen misi ini tuh sukses bagaimanapun caranya gitu, demi kesembuhan ibunya. Jadi ada alasan kuat kenapa dia harus pergi ke Pulau Dinosaurus dan mempertaruhkan nyawa. Sedangkan kalau kita lihat tujuan dan motivasi karakter di filmnya, ya semuanya nggak menarik. Yang ini budak korporat, dia cuma mau memuaskan perusahaannya. Yang ini ada di film cuma buat nambah-nambahin durasi, biar kelihatan khas film Jurassic Park gitu kan. Dan tujuan mereka cuma keluar dari pulau. Terus sisanya mereka ada di situ demi uang. Itu pun kita gak tahu uangnya buat apa. Bahkan dari banyaknya percakapan dan aksi di film ini, gak ada yang menampilkan kedalaman cerita, mau dari karakternya ataupun dinosaurusnya. Dan kalau kita sebut film ini adalah film dinosaurus, lah dinosaurusnya aja nggak punya peran signifikan di filmnya. Yang 3 ini cuma muncul bentar buat diambil darahnya. Terus yang rasa jeruk bikin heboh di opening tapi perannya nggak penting. Dia cuma pelangap-pelongo di depan mangsanya gitu. The Lost World aja yang banyak dibenci fans Jurassic Park masih punya Tyrannosaurus yang pegang peran penting di filmnya. Kita lihat pohon goyang dari jauh aja ini bikin deg-degan gitu. Belum lagi pas T-Rex nyelamatin anaknya, terus dia muncul di area camping sampai di San Diego. Ada terus gitu. Lah film ini ngeluarin mutan
cuma buat gigit helikopter. Kalau emang buat ganggu helikopter doang, itu kan bisa diganti peran pakai badai kayak atau masalah teknis apa kayak. Gini deh, coba lihat Dr. Alan Grant. Dia diundang ke Jurassic Park sebagai seorang ahli untuk melakukan inspeksi taman. Kebetulan dia nggak suka anak-anak, tapi sepanjang film dia harus bareng sama anak-anak dan ternyata nggak suka bukan berarti nggak peduli. Buktinya dia berkorban demi anak-anak, dia selamatin mereka gitu, dan karena dia seorang ahli, dia bisa selamatin anak-anak dari T-Rex. Dan karena semua hal yang sudah dilewati ini, maka orang yang tadinya nggak suka anak-anak sekarang bisa nyaman sama anak-anak. Inilah karakter development gitu, dan semua karakter lain punya ceritanya masing-masing. Ada chaos theory dari Dr. Malcolm, kita belajar bahwa setiap hal tuh tidak selalu bisa dikendalikan, atau life finds a way, hidup selalu menemukan jalan gitu. Sedangkan di film ini, coba isi sendiri deh di komentar, capek gue.